sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, tolong semua pemirsa hari ini, seluruh jemaat si program ini, ingat bahwa Tuhan tahu apa masalah kita. Tidak usah saudara bilang, Tuhan juga tahu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengerti seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin. Saudara pemirsa, kalau orang tanya kepada kita, saya misalnya, Pak Samuel, Bapak mau sembuh? Saya hanya jawab dengan satu kata, kan? Mau. Tapi orang ini sudah terlalu lama sakit dan sendirian di situ.
sebatang kara di situ. Maka kemudian saraf-saraf otaknya menjadi error. Apa yang diungkapkan? Isi hatinya. Saudara perhatikan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Tidak ada orang. Rupanya keluarganya pun sudah bosan menunggu dia di situ. Tidak ada orang. Perhatikan muka saya ke sini. Perhatikan baik-baik. Apakah engkau salah seorang yang mengucapkan, tidak ada orang yang suka dengan saya? Belum tentu itu perempuan. Mungkin laki-laki juga. Tidak ada orang yang suka dengan saya. Atau tidak ada orang yang memberi saya modal. Sebenarnya saya senang berusaha, tapi tidak ada orang yang memberi modal. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Bila engkau sampai titik itu, ada satu orang yang berkuasa menolong engkau, satu-satunya, namanya Yesus. Mari belajar percaya sekarang. Jangan bimbang, jangan bercabang hati. Percayalah bahwa ada satu orang yang berkuasa. Dia mengerti, dia peduli kepada hidup saudara-saudara sekalian. Saya mau baca firman Tuhan untuk kita semua, supaya saudara mengertinya. Dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Saudara dengar, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Luar biasa Tuhan. Jadi jangan ada seorang pun kita seperti orang yang sakit, dia terlantar di tepi kolam Bethesda ini, saudara sekalian. Bahaya sekali. Kemudian yang kedua apa? Dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan, dengar baik-baik. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Artinya apa? Dia punya mental kalah. Aduh, saudara sekalian, ada banyak di antara kita yang kemudian punya mental kalah. Belum bertanding sudah merasa kalah. Iya, saya tidak mampu. Karena ada orang, saya punya toko, tapi ada orang yang buka outlet di sebelah saya. Jualannya sama, dan kayaknya banyak orang datang ke dia. Dan saya sudah kalah. Saya sudah mulai rugi. Padahal sebelum dia datang dulu, orang semua datang kepada saya. Jangan pernah punya mental kalah. Mengapa demikian? Ada Yesus yang bisa mengangkat saudara sekalian. Dan ingat di sini ayat yang keempat itu, ayat yang keenam itu, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu, amin, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, sudah lama menderita. Itu sebabnya saya ajar jemaat di gereja kami, saudara sekalian. Ajar terus, setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, mari ucapkan dalam hati. Ya, kalau perlu bersuara juga tidak apa-apa. Ya, ucapkan, saya yang paling perlu Yesus. Kalau saya mau katakan sekarang, pada saat ini kepada saudara-saudara sekalian, saya selalu katakan, Tuhan, Samuel Jalil yang paling perlu Engkau Tuhan. Bukan kita egois, tidak. Tapi memang kita perlu Tuhan kan? Sudah perlu Tuhan kan? Dan sama dengan itu saya. Walaupun usia saya sudah tua, saya sudah melayan Tuhan hampir 50 tahun, ya, rambut sudah putih, tetapi saya merasa bahwa saya
sangat perlu Tuhan. Itu sebabnya ada nyanyian yang saya paling suka itu, kami perlu Kau Tuhan, saya perlu Kau Tuhan. Mari hari ini saya mengajak kita, itulah jalur di mana Tuhan bisa menolong kita. Apa yang terjadi kemudian? Nah, kita harus baca juga ini ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kenapa tilam yang harus diangkat? Tidak cukupkah dia lari-lari sudah sembuhkan dari lumpuh kan? Tidak, saudara sekalian. Karena apa? 38 tahun lamanya kasur itulah, tilam itulah yang mengangkat dia, menopang hidupnya. Sekarang gantian, karena kuasa Yesus maka Tuhan membalikkan keadaan sehingga dia bisa pikul tilam itu. Menurut perkiraan saya, tilam itu mungkin beratnya sudah sekitar 200 kilo. Kenapa? Sudah di tempat dia di pinggir kolam, mungkin kena basah, mana dia bisa menjemurnya? Oleh karena itu, hari ini Tuhan akan membalikkan keadaan itu, saudara-saudara sekalian. Orang yang selama ini menopang, menolong saudara sekalian, akan engkau tolong. Mari percaya sungguh-sungguh. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi, dan engkau akan menolong semua orang yang dulu pernah menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua Tuhan untuk memahami bahwa kasih Tuhan begitu besar. Engkau tahu segala keadaan kami. Dan tolong kami hari ini untuk menang dan mengalami banyak mujizat Tuhan, sehingga kami dapat menolong orang lain yang pernah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.